Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Jadi kita lihat Onyx Esports akan kembali menghadapi Genflix Aerowolf di sini di match ketiga. Kita bakal lihat di sini apakah ada perbedaan dari segi ban and pick ya, karena di sini Onyx bakal ngeban carry-nya seorang awat lagi. Dan Cecilion kembali kali ini digunakan bukan sama seorang Rasi lagi, tapi bakal diamankan dari sisi Genflix yang sepertinya bakal dimainkan Clay. Kita sudah tahu sendiri ya, seberapa efektifnya Clay bermain Cecilion ini guys. Ya. Walaupun kayak kemarin itu pas lagi GGG-nya itu Cecilionnya belum di nerf di early game ya guys ya. Jadi kita bakal melihat apakah di sini damage daripada Cecilion seorang Clay bakal mengharas abis-abisan teman-teman daripada Onyx Esports. Uranus kali ini bakal diamankan, Grok bakal diamankan. Jadi kita bakal melihat adanya dua tank rese di sini ya istilahnya. Jadi kayak carry-nya di ban sama Onyx dan Onyx langsung mengamankan hero-hero kerasnya. Jadi di sini mungkin salah satu kepintaran draft daripada Onyx Esports sendiri. Apakah di sini damage yang bakal cukup untuk apa ya istilahnya ngebunuh seorang Grok dan juga Uranus dengan cepat guys. Mungkin Granger akan kembali digunakan di sini sama seorang awat. Karena Granger itu kalau digunakan dengan apa ya timing yang tepat, menurut gue tuh masih sangat apa ya lethal banget ya, itu serangannya tuh kayak bisa ngeburst abis bahkan seorang Grok sekalipun. Kita lihat combo Cecilion sama Carmilla di sini bakal digunakan, terus adanya Xbox buat tambahan damage juga dari seorang Kido. Yang cewek kembali menggunakan Bruno kali ini, dan akan ada Nana untuk supportnya, masih dengan hyper carry dari kedua belah tim sepertinya. Dan Genflix akan mengamankan, kalau feeling gue sih bakal Granger di sini. Dan Iritel, waduh, Iritel kemana sudah digunakan tapi terbukti agak sedikit kurang berhasil ya, karena emang early game-nya damage-nya hampir bisa dibilang agak sedikit sulit ya. Dan di sini tanpa adanya retri tentunya bakal lebih gampang lagi mungkin diharas, tapi mungkin anak-anak Genflix bakal mengandalkan Carmilla dan juga Cecilion buat ngenahan rotasi seorang Grok di sini. Kita bakal lihat aja tanpa adanya retri, feeling gue di sini Groknya bakal agak sedikit menggila dan merusuh ke arah buff seorang awat dengan Iritel nih guys. Kita langsung saksikan saja ke dalam in game-nya. Dan kita bakal lihat di sini Rasi bakal langsung menggunakan skill satunya gitu ya. Kalau Grok dulu kan skill satu enak tuh ya, bisa gede, bisa kecil lagi, bisa kembang kempis dengan enak gitu kalau Grok. Kalau sekarang tuh nggak semudah itu ya, karena dia emang skill satunya delay-nya lumayan banyak ya kali ini. Fredo dan Genflix Kido di sini bakal coba untuk memotong di sini, dan Fredo bakal agak sedikit terjepit. Apakah dia akan menggunakan flickernya? Sudah digunakan ternyata, dan harus bisa di take down ya sama seorang Nana dan juga Uranus di situ dengan Groknya juga. Dan rotasi awal daripada Genflix yang agak sedikit memaksa untuk memotong ke arah kiri pertahanan daripada Onyx itu akhirnya harus berbuah mahal guys ya, berbuah mahal. Dan kali ini kita lihat apa yang dilakukan awat, akan mencoba untuk ngebuff terlebih dahulu, terreset di situ kita lihat ya, karena emang damage daripada Iritel ini terlalu kecil guys ya, bisa dibilang kayak mau ngebuff aja susah. Dan sebelumnya di hari sebelumnya dia menggunakan retribution ya, emang bisa buff lebih cepat, tapi ya itu bahayanya guys, tapi dia nggak bisa kabur istilahnya. Sekarang dengan adanya flicker mungkin yang kayak kemarin mungkin ya, namanya Iritel itu hero late dengan menggunakan retribution, kali ini menggunakan flicker bakal lebih late lagi guys ya. Jadi bersiap-siap aja di sini, mungkin ya bakal jadinya agak sedikit lama. Dan nggak tahu guys, gue agak sedikit khawatir juga sih ya sama kalau di sini menggunakan Iritel seperti ini ya, bakal selama apa proses yang dibutuhkan seorang Iritel untuk farming di sini permasalahannya. Karena awal-awal ini pasti mereka ngandalin damage daripada Cecilion tentunya, dan Rinasmi di sini bakal mencoba untuk naikin level terlebih dahulu. Anti match di sini udah bakal suka-suka ya, nggak bakal ada damage yang cukup buat ngebunuh Uranus sepertinya. Cewek menggunakan skin Bruno baru di situ ya, karena emang dia salah satu hero signature-nya adalah Bruno, jadi nggak rugi lah ya dia beli skin mahal-mahal di situ. Dan Kido akan mencoba untuk nge-clearing wave, tapi Drian di sini benar-benar membayang-bayangi ya gimana caranya bikin Kido supaya nggak dapat XP sepertinya di sini. Drian mengamankan level 4, Kido di sini juga udah level 4, Rasinya masih level 3. Dan kita lihat awat di sini agak sedikit kalah ya kalau dibandingkan dibandingkan sama Bruno. Brunonya sudah mengamankan level 6 dari tadi sepertinya, dan Carmillanya di situ nggak mau keluar ya, karena dia tahu di posisi atas ini hero-heronya ramai ya daripada anak-anak Onyx, dan dia lebih memilih untuk mundur dan berharap mungkin di sini seorang awat bisa memberikan turret balasan, tapi sepertinya mereka nggak mau overcommit ke bawah.
Dan kita lihat di situ Xbox-nya bakal coba untuk clearing tengah, Rasinya bakal dicicil terus sama seorang Awat, dan di sini anak-anak Genflix mau merusuh sepertinya tapi ragu-ragu guys, karena mereka nggak punya damage yang cukup. Kalau mungkin ini level 6-nya Awat menggunakan Kari, mungkin dia bakal langsung ngambil turret di bagian bawah. Kalau misalkan Bruno mau maju, mau Johete maju, mungkin langsung disikat aja guys ya, karena dia tahu damage daripada Kari awal-awal juga berdasarkan persentase HP guys ya, yang tentunya bakal mengganggu banget. Tapi karena di sini Awat menggunakan Iritel, ya, jadi agak sedikit susah guys, nggak bisa dipungkirin lah agak sedikit susah. Clay di sini mau coba kasih damage yang banyak banget ya, tapi kita lihat di situ masih bertahan daripada seorang anti mage. 1 hit lagi, Awat bakal terjebak menggunakan flickernya di sini dan harus mundur terlebih dahulu. Kalian bisa lihat semua damage itu kebanyakan ya dari seorang Clay ya. Sementara kita lihat Awat benar-benar serangannya kalau bisa dibilang geli-geli banget. Jadi ini harus agak sedikit nunggu sih ya. Genflix nggak bisa kayak mencoba owning di awal. Kalau gini mungkin kayak agak sedikit sabar, mungkin ntar di menit sekitar 12 baru bisa comeback. Kalau misalkan sekarang dipaksakan, ini pasti Onyx yang bakal menangin sih. Soalnya kalian lihat ya, damage Bruno di awal sakit banget, sementara kayak Iritel farmingnya sudah ketinggalan ya. Mungkin di sini sekitar berapa? 15% ketinggalannya. Dan ini tidak terlihat baik sementara buat anak-anak Genflix, karena emang kalau di meta yang sekarang itu orang selalu mengandalkan apa ya istilahnya? Mengandalkan rotasi cepat, farming cepat di awal. Jadi kayak agak sedikit ketinggalan kalau boleh dibilang dengan menggunaan Iritel ini. Bahkan levelnya beda 2 sekarang boleh dibilang tuh ya. Level 7 berbanding level 9, baru mengamankan level 8 di sini seorang Awat. Dan kayak Iritel itu butuh minimal ya menurut gue ya. 1, harus ada sedikit attack speed, mungkin dari Windtalker. Terus kedua, mungkin mesti ada Endless Battle ya. Terus ketiga, harus ada lagi Berserker Fury. Jadi kalau sebelum jadi itu 3, kayaknya tuh damage-nya bakal akan sedikit geli-geli guys ya. Kecuali dia dapetin kill ya, terus dapetin turret. Dan di kondisi sekarang dia dengan meta hyper carry ya, Clay-nya juga tanpa buff, jadi dia tuh nggak bisa ada hero lain yang menggendong gitu. Misalkan beda kalau misalkan oke, di tengahnya ada Haritnya bisa ngegendong lah paling nggak di awal. Jadi late game-nya disisakan buat Iritel. Tapi kayak ini dia menggunakan hyper carry, Iritelnya dibikin jadi banget. Tapi tetap aja secepat-cepatnya Iritel jadi itu nggak bisa cepatnya Bruno gitu, atau bahkan Granger, atau bahkan Kari. Kita lihat Rinasmi akan escape begitu saja, meninggalkan turretnya, karena emang sesuatu yang dipaksakan itu nggak pernah baik. Jadi lebih memilih untuk lewat begitu saja. Drian mengamankan Endless Battle di sini. Kita bakal melihat Awat seberapa cepat dia bakal clear wave ya. Mungkin kali ini yang hanya dilakukan sama Genflix bakal kayak ya udah kita coba tahan, coba farming ya. Dan kita lihat waduh, Drian di situ mau ditendang sama Fredo, tapi Fredo malah dilempar duluan guys ya. Dan Psycho di sini bakal ngebantu cewek mengambil semua objektif bisa dibilang di sini ya. Kayak dia nge-turtle juga cepet ya. Kayak ini kan Bruno tuh bisa gitu ya, dia turtle sendirian. Coba kalian bayangin apakah kayak Kari seorang Awat bisa tuh sendirian. Wah, Kido agak sedikit terlalu cepat itu untuk ngebuka insanity-nya, dan harus bisa direbut lagi sama seorang Bruno. Awat akan melakukan split push dengan sangat baik di sini. Level 9 berbanding level 10. Endless Battle diamankan sama seorang Bruno. Mungkin Brunonya bentar lagi level 11. Oke, level 11 ya. Jadi bedanya 2 level masih. Walaupun kayak kita lihat ya, kill-nya tuh nggak berbeda jauh ya, segala macam. Tuh lihat ya, dia tuh udah menggunakan ulti aja lama guys ya. Udah menggunakan ulti aja masih lama menurut gua untuk buat clear creep gerobak itu aja udah lama banget. Kayak Bruno gitu, dia gunain skill 1 tendang, mungkin 3 kali hit, 4 kali hit gerobaknya hancur. Tapi Iritel udah gunain ulti aja, itu kayak damage itu kayak sedikit, belum ada Berserker Fury. Iritel kayak bener-bener salah satu hero yang yang mungkin bisa dibilang lemah ya. Dan kita akan melihat di sini ya, sudah berapa turret yang dihancurkan. 4 turret melawan 1 turret. Perbedaan gold ya, mungkin 3000 ya, nggak gitu jauh sebenarnya guys ya. Jadi Genflix kalau misalkan dia bisa maintain keadaan seperti ini, nggak keculik-culik ya, nggak banyak mati, itu mungkin bakal berakhir bagus. Kido sepertinya akan langsung menggunakan Insanity ke arah mundur ya. Tidak ada flicker lagi di sini mungkin daripada seorang Kido, dan harus mati. Sementara kita lihat Uranus juga bakal berhasil di kill dari sisi bawah. Ya, 1 tuker 1 di sini, sementara Chow-nya di situ bakal mencoba pressurean sama seorang Rasi. Dan 3
berbanding 2 kill. Di sini Watt masih belum mati. Jadi itulah ya, mungkin salah satu berita baiknya ya Wattnya nggak mati guys. Wattnya nggak mati. Di sini masih coba untuk memberikan pressure terus ya. Terus turret tengahnya juga paling nggak belum hancur. Dan di sini kali ini Onyx sepertinya sudah mulai mau oke, kita bakal commit nih ya ke arah tengah. Tapi kita lihat dengan adanya Cecilion, sepertinya agak sedikit sulit kalau misalkan Onyx ini pengen maksain banget ya. Jadi yang bisa dilakukan mungkin sekarang adalah ngambilin turret samping, ya, ngambilin jungle daripada anak-anak Genflix, terus ngambilin turtle-nya juga ya. Jadi itu yang bisa dilakukan untuk sekarang. Cewek dengan 3 buff seperti ini tentunya kayak susah banget buat di take down. Dan Awat ya paling nggak di sini yang bisa kita ambil positifnya adalah Awat di sini nggak pernah kehilangan buffnya. Buffnya selalu dia dapet ya, belum pernah diharas sama tim-tim Onyx. Jadi istilahnya walaupun kayak ketinggalan gak dapat semua jungle yang dia pengenin, tapi paling nggak tuh buffnya dia masih aman ya, masih aman. Genflix, Watt di situ level 12, anti match Uranus level 11, tentunya kayak digebukin gak bakal berasa gitu ya. Kido di sini juga selalu kena pressure sama Drian. Ya setiap kali dimajuin sama Johet, darah kayunya sudah mulai menghilang tipis-tipis ya Kidonya. Dan kita bakal lihat di sini. Wow, ya tengahnya masih bisa bertahan, kita lihat ya. Emang gara-gara Cecilion aja guys. Cecilion di situ emang dipertugaskan ataupun kayak apa ya. Nah kita lihat Rasi di sini udah mulai bandel, anti match juga udah mulai bandel, pengen merebut buff biru daripada seorang Awat. Seperti di sini Awat akan menyimpan skill 2-nya, ya bakal didapetin sama Awat di situ, nggak berhasil dirusuh. Ya menit ke-9 Awatnya belum mati. Kali ini mungkin yang udah mulai agak sedikit was-was mungkin adalah Onyx-nya guys. Waduh, Awatnya mati nih. Awatnya bakal lompat coba ke arah depan. Rasi bakal juga untuk menonjok tembok. Kita lihat Drian sudah masuk ke arah belakang. Watt di situ bakal terjebak, akan menggunakan flickernya. Damage-nya masih belum berasa, dan Awatnya untuk mati pertama kali di sini bakal di pressure abis-abisan. Kita lihat cewek damage-nya sudah tidak mulai terbendung ya di level 15 kali ini. Bentar lagi nih. Level 15 bentar lagi nih. 1 2. Lihat, Rinasminya di situ damage-nya benar-benar sekarat banget. Untung aja masih ada efek daripada Clay yang bisa memanggil seorang Rinasmi pulang guys ya. Kalau ceweknya nggak pulang-pulang kan cowoknya langsung manggil itu ya. Pulang kau katanya. Jadi langsung pulang ke rumah, dan di situ nggak berhasil di take down gitu saja. Cewek level 15, Wattnya masih level 13, udah 1 mati, udah 1 death ya guys ya. Perbedaan gold 7.000 sekarang, 7.000. Masih bisa ngejar sih. Ini gue cuma nggak tahu ya apakah di sini Watt bakal bisa sakit gak di menit 12 ini. Karena di sini kalau Awatnya nggak jadi-jadi, menurut gue teman-temannya juga kasihan sih. Ya, udah sulit banget di sini buat seorang siapa namanya Irital. Kalau pengen ngedamage kayak Uranus ya, ngedamagein Grok. Dan gue nggak juga sebetulnya kalau misalkan Irital ini gue nggak yakin apakah misalkan nanti misalkan sudah level 15 gitu ya, itemnya sudah lengkap, terus Groknya itemnya juga udah lengkap, apakah itu damage-nya bakal cukup gitu buat ngebunuh kayak batu kayak Grok. Kayak lu lihat ya tuh Uranusnya tuh udah bikin Twilight Armor, bikin Oracle, bikin buku, bisakah tembus gitu ya. Duitnya aja banyakan Uranus ya guys kalau sekarang kayak gini. Dan Psycho di sini akan menggunakan lebah kecil, mencoba spam Molina di situ. Lord bakal spawn di lini bawah, harus di defense di sini. Genflix kayaknya sih masih bisa defense ya. Untuk Lord pertama ini mestinya sih masih bisa defense, tapi gua nggak tahu apakah turretnya ini tiga-tiganya bakal hancur, atau misalkan kalau misalkan Wattnya mati sih bakal di end ya. Itu cuma satu-satunya permasalahan. Soalnya di sini Rasi juga bakal bisa menggunakan flicker terus wild charge ke arah turret. Jadi posisi dari Awat benar-benar penting di sini. Rasi bisa buka dengan enak, Drian juga di sini flickernya ready. Jadi kayak banyak banget di sini opsi-opsi anak-anak Onyx buat ngebuka ke arah seorang Awat. Lihat aja ya. Itu Lordnya belum masuk di bawah aja, turret atas sudah hancur duluan. Dan di sini kita lihat menyerahkan kepada Rinasmi dan juga Clay sepertinya buat clear Lord. Sementara damage Awat kita lihat, dia pukul anti match tidak ada rasanya guys ya. Rasanya seperti digelitik di situ. Semua turret sudah hancur. Anti match bakal coba untuk masuk. Kita lihat Rasi bakal wild charge, beberapa orang kena di situ. Awat bakal bertahan di belakang. Damage-nya benar-benar nggak berasa daripada seorang Awat. Ya tapi mungkin di sini Arrow Wolf juga apa ya?
kemarin menggunakan meta serupa ya, tapi masih nggak berhasil, dan kita lihat Awat akan langsung dilempar, dan sepertinya game terakhir akan diamankan sama Onyx di sini. Creep yang baru bakal datang, Rasi, Drian, Psycho semuanya gebukin ke arah Nexus, dan game ketiga akan diamankan sama tim Onyx Esport. Dan Iritelnya so far belum berjalan sama sekali. Meta Hyper Carry Iritel menurut gue masih big no-no ya, karena meta Hyper Carry itu kayak bertujuan untuk menangin early game, sementara dengan Iritel itu mereka emang gak ada rasanya. Sampai bahkan tadi kalau boleh dibilang sudah dapetin apa namanya, pedang ungu sama Endless Battle, itu aja masih gak ada rasanya sama sekali ke arah Uranus. Jadi gitu aja analisis gue hari ini, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens. See you next time, bye bye.